Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terpujilah nama Tuhan yang tetap menyertai dan menyelamatkan kita sampai saat ini. Mari kita satukan hati sebelum membaca firman Tuhan dalam renungan dalam ibadah hari Minggu. Pada hari ini kita mohon tuntunan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, tuntun kami dengan terang kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami baca, dengar dan renungkan memberi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah namamu Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggikan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis bicara. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sehat semua, terkendali, tenang di dalam Tuhan Yesus, karena Dia sumber kekuatan dan kehidupan kita. Jemaat Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Tentu kalimat ini tidak asing bagi kita semua. Kata-kata ini bahkan mungkin baru kita dengar 5 hari yang lalu, di mana tanggal 21 April, setiap 21 April diperingati lahirnya seorang perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang sungguh luar biasa berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia ini, di mana dia boleh melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan. Dia mengangkat berkaitan dengan kesetaraan kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kartini kemudian
menjadi seorang perempuan yang luar biasa karena pemikiran-pemikirannya, sehingga emansipasi wanita senantiasa digalakkan, sehingga tanggal 21 April menjadi hari yang diperingati sebagai Hari R.A. Kartini. Dan istilah atau ungkapan kata-kata habis gelap terbitlah terang itu selalu muncul, dan ini ungkapan yang tiada hentinya diingat oleh setiap bangsa dan negara kita sebagai warga negara. Judul aslinya habis gelap terbitlah terang itu adalah Dorduis Turnis Tot Lights, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Jadi kata-kata ini merupakan judul sebuah buku, di mana buku itu adalah berisikan tulisan-tulisan R.A. Kartini yang mengangkat peristiwa, yaitu mengangkat berita tentang kaum perempuan. Judulnya ini ingin memberi kekuatan bagi setiap warga bangsa dan negara untuk menyadari bahwa dalam situasi apapun akan muncul yang namanya terang. Pada waktu itu kaum perempuan menjadi orang yang nomor dua. Orang yang di nomor dua kan tidak diperhatikan, dianggap sebagai orang yang tidak penting, yang bekerja di tengah kehidupan keluarga rumah tangga, memasak, mengurus anak, mengurus suami. Tapi dalam pandangan Raden Ajeng Kartini tidak sekedar demikian, bahwa baik wanita dan pria adalah sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, Raden Ajeng Kartini kemudian menulis berbagai artikel, dan kumpulan artikelnya itu dibuat sebuah buku yang bernama Dari Kegelapan Menuju Cahaya tadi, yang kemudian disederhanakan habis gelap terbitlah terang. Ingin memberi makna bahwa manusia itu akan mengalami masa-masa sulit. Manusia itu akan mengalami masa-masa susah, digambarkan sebagai situasi yang gelap. Tetapi pada waktunya manusia itu akan mengalami masa-masa yang baik, masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang membahagiakan, digambarkan sebagai terang di tengah-tengah kehidupan. Jadi tidak ada yang namanya kegelapan selamanya, tetapi muncul terang pada waktunya. Sebaliknya, tidak ada terang selamanya, namun pada waktunya juga ada gelap. Sebuah dinamika kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah kehidupan ini, habis gelap terbitlah terang, tentu kita alami di tengah-tengah dunia. Jemaat Tuhan, peristiwa yang dialami oleh umat Israel dalam konteks kitab Yehezkiel bagaikan kata-kata judul buku dari R.A. Kartini ini, habis gelap terbitlah terang. Kenapa? Pada waktu itu orang Israel berada di tanah pembuangan bangsa Babel. Mereka menjadi bangsa yang dijajah, menjadi orang yang dipekerjakan secara paksa, dan mereka sebagai budak di tengah-tengah bangsa Babel. Kemudian mereka akhirnya menjadi sangat menderita, sangat sakit, hidup di dalam kegelapan, tidak punya pengharapan, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, seperti orang yang jatuh terus kemudian diinjak, ditimpa tangga dan dibuang. Hidup dalam situasi yang mengerikan karena mereka sebagai bangsa buangan. Nah, dalam situasi demikian Allah tidak membiarkan umat Israel mengalami situasi yang demikian terus-menerus, sehingga kitab Yehezkiel yang kita baca tadi, dalam perikop bacaan Yehezkiel pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, bahkan secara keseluruhan satu perikop ini berbicara tentang pembaharuan yang Allah janjikan di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Bicara tentang janji Tuhan kepada umat Israel, di mana Allah akan memulihkan, Allah akan membuat pembaharuan hidup bagi mereka ketika saat ini mereka mengalami kesakitan, penderitaan yang luar biasa. Maka ada waktu Tuhan akan menghadirkan kehidupan,
Tuhan akan mewujudkan terang di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Ada pembaharuan, ada pemulihan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan inilah yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada orang Israel dalam konteks bacaan kita, Yehezkiel 36 ini. Allah yang memulihkan mereka, Allah yang memperbaharui, Allah yang menguatkan. Dan janji Allah ini ditepati oleh Tuhan ketika kemudian Babel dikalahkan oleh Persia dan melalui Raja Kores. Mereka diizinkan pulang ke tanah Israel, membangun kembali kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian menjadi orang yang hidup sebagai orang yang merdeka. Umat Israel mengalami kegelapan, tetapi kemudian muncul terang di mana kasih Allah yang membebaskan mereka. Itu janji Tuhan kepada orang Israel, dan itu dialami oleh orang Israel. Dan itu mereka nikmati di tengah-tengah kehidupan mereka pada waktu itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan Allah memulihkan umat Israel. Tuhan Allah memperbaharui umat Israel. Maka Tuhan Allah juga yang akan juga memulihkan kehidupan kita ketika kita juga sebagai orang yang hidup di tengah kegelapan. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus juga memulihkan kehidupan kita, di mana kita hidup di dalam gelap dosa. Dan terang di dalam Kristus Yesus itu kemudian menerangi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Ada janji Tuhan bagi kita melalui firman Tuhan. Ada pembaharuan, ada pemulihan yang Tuhan Allah lakukan bagi kita. Pemulihan keselamatan telah Tuhan nyatakan di dalam diri Yesus, karena hiduplah di dalam Yesus. Dalam konteks situasi saat ini, dunia, Indonesia, bahkan Sulawesi Tenggara, dan khususnya Bau-Bau tempat kita tinggal sekarang, masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Kita merasa ada pergumulan tersendiri. Kita merasa ada situasi kondisi tersendiri yang membuat kita mungkin merasa sulit untuk melangkahkan kaki di tengah kehidupan saat ini. Masa-masa social distancing, physical distancing membuat kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja, tidak bisa berkumpul dalam persekutuan ibadah selama ini, tidak bisa keluar rumah. Terkadang membuat kita mungkin merasa bosan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini yang mengatakan pembaharuan, pemulihan daripada Allah dinyatakan bagi umat Israel, juga akan dinyatakan bagi bangsa kita, bagi kita semua. Karena itu mari kita selalu berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam menantikan waktu Tuhan untuk memberi terang di tengah-tengah kondisi kita di mana saat ini pandemi COVID-19 menyebar. Banyak orang terkontaminasi. Saudara kita di GPIB Jemaat Betul Raha, Bapak Pendeta Samrud Peloa, sekarang masih dalam situasi proses perawatan pemulihan. Kita percaya Tuhan boleh berkarya pada waktunya bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengalami situasi demikian. Kita percaya ada kasih Allah yang boleh Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Dan apa yang kita alami saat ini, kita percaya tidak lepas dari pantauan Allah. Apa yang terjadi pada saat ini, kita percaya tidak lepas dari pandangan Tuhan. Mari kita dukung dalam doa, jangan kita hakimi. Jangan kita hakimi, jangan kita bilang kenapa. Tapi oh Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu dan pembaharuan-Mu bagi mereka yang mengalami penderitaan saat ini.
bersatu kita berdoa, bersama-sama kita berdoa, hidup dalam doa, di dalam kuasa Tuhan itu, maka itu akan sungguh nyata. Biarlah Tuhan boleh menguatkan kita, dan janji Allah yang memperbaharui umat Israel, memulihkan umat Israel, juga dinyatakan bagi kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang boleh memperkenankan kembali bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami sebagai umat-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia, dan kami percaya ada janji-Mu yang memperbaharui, memulihkan kehidupan kami, dan itu kemudian memberi pengharapan untuk kami senantiasa setia beriman kepadamu. Berkati kami semua, berkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit karena COVID-19, khususnya bagi seluruh jemaat-Mu di GPB Jemaat Betel Raham dalam regio ini. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Sambut bersama dengan rekan-rekannya seluruh jemaat-Mu untuk boleh senantiasa melewati semuanya dengan baik. Kami percaya campur tangan Tuhan boleh nyata. Berkati seluruh jemaat-Mu GPB Jemaat Immanuel Bau-Bau dalam segala keberadaan mereka. Kasih karunia Allah, kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus melingkupi mereka, untuk mereka boleh senantiasa berpengharapan dan bersandar mengandalkan Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu curahkan dalam kehidupan kami. Amin.